kampanye perang pembebasan rakyat Asia dari cengkraman penjajahan yang berhasil mendapatkan dukungan dari unsur-unsur nasionalis dan mayoritas rakyat Jepang. Tidak hanya itu, Jepang juga mengirimkan dan menyebarkan masukan-masukan agar menggiring opini bangsa Asia termasuk Indonesia untuk menyetujui konsep Asia Timur Raya yang disebut juga dengan Sendenbu atau organisasi propaganda. Program penyatuan kekuasaan bangsa Asia dengan konsep Asia Timur Raya disambut dengan baik termasuk dengan Indonesia. Oleh karena itu, kedatangan Jepang tidak mendapat perlawanan karena mereka dianggap saudara tua yang akan membebaskan rakyat Asia dari penindasan dan penjajahan bangsa Belanda. Di Indonesia, Sendenbu juga mengombinasikan dengan konsep saudara tua dengan isu lokal yang melegenda. Dan Jepang masih berupaya untuk menarik simpati rakyat lokal dan mengampanyekan Pan-Asia yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar bangsa dan kawasan Asia serta menguatkan hubungan perdagangan dan kebudayaan di bawah kepemimpinan Jepang. Dan Jepang pun sangat percaya diri untuk menyerang Amerika Serikat setelah mendapatkan simpati dari bangsa Asia termasuk Indonesia. Dan pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang menyerbu Asia Tenggara dan membom Pearl Harbor. Dan pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Dan pada tanggal 12 Januari 1942, Komandan Belanda menyerah kepada Jepang. Dan pada tanggal 24 Januari 1942, Balikpapan jatuh ke tangan Jepang. Pada tanggal 29 Januari 1942, Pontianak jatuh ke tangan Jepang. Dan pada tanggal 3 Februari 1942, Samarinda jatuh ke tangan Jepang. Dan pada tanggal 5 Februari 1942, dan Jepang pun berhasil menaklukkan Kota Bangun dan menguasai lapangan terbang Samarinda. Dan pada tanggal 10 Februari 1942, Banjarmasin jatuh ke tangan Jepang. Jepang menguasai Batavia pada tanggal 5 Maret 1942 dan kemudian nama kota diganti menjadi Jakarta pada 8 Maret 1942. Pemerintah Hindia Belanda mengusulkan perundingan terhadap Jepang pada 8 Maret 1942. Kapitalis Kalijati diadakan di Kalijati bertempat di Subang, Jawa Barat. Hindia Belanda diwakili oleh Gubernur Jenderal JHR Mr. A.W.I. Janda van Stankebord Stanhower dan Letjen Terporten, sedangkan Jepang diwakili oleh Letnan Jenderal Hitoshi Imamura dan Kolonel Shoji. Dalam perundingan tersebut, Imamura mendesak pemerintah Hindia Belanda menyerahkan tanpa saran dan mengalihkan kekuasaan kepada Jepang. Letjen Terporten pun terpaksa menandatangani penyerahan kekuasaan Hindia Belanda kepada Jepang. Pada tanggal 1 Maret 1942, di bawah pimpinan Vice Admiral Takashi bala tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa menggunakan 3 tempat pendaratan. Jepang memiliki 3 tempat pendaratan tersebut dengan perkiraan bahwa pertahanan di ketiga tempat tersebut lemah. Perkiraan tersebut tepat sebab ketika mendarat dapat dikatakan tidak mendapatkan perlawanan yang berarti. Upaya pendaratan tersebut diikuti dengan gerakan pasukan untuk menguasai kota-kota pedalaman gerakan pasukan Jepang dari arah Banten mengancam posisi Batavia sebagai ibu kota pemerintah pada tanggal 4 Maret 1942. 2. Proses pengambil alihan dari Belanda oleh Jepang sebelum menaklukkan ibu kota Hindia Belanda. Batavia Jepang menaklukkan kota-kota yang ada di Batavia terlebih dahulu, dimulai dari kota di Sumatera pada tanggal 14 Februari 1942
1942 militer Jepang menurunkan pasukan payung di Palembang pada tanggal 16 Februari 1942. Palembang dan sekitar berhasil diduduki oleh Jepang. Sekutu yang mengetahui bahwa Palembang dan sekitar telah jatuh ke tangan Jepang, mereka langsung membuat komando gabungan. Komando gabungan tersebut bernama ABD AKOM. Tiga, karakteristik Jepang di Indonesia. Jepang berjanji membantu Indonesia untuk mengusir penjajah Belanda. Jepang memiliki semboyan 3A, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Sehingga bangsa Asia sangat mempercayai itu dan tidak ada perlawanan. Tetapi Jepang menjajah bangsa di Asia karena tertarik terhadap sumber daya alamnya. Jepang menjajah Indonesia selama 3 tahun dari 1942 sampai 1945. Jepang membagi 3 wilayah pemerintahan militer di tempat, yaitu Bukit Tinggi, Jakarta, dan Makassar. Tujuan Jepang membagi 3 wilayah yaitu untuk pertahanan yang dapat melindungi Jepang dari serangan dadakan dan pendukung yang dapat memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Bidang yang pertama, ekonomi. Bangsa Jepang melakukan kebijakan pengawasan dan pertanian yang bertujuan untuk mengamankan stok pangan. Jepang juga mengatur hasil pertanian, yakni 40% untuk petani, 30% untuk dijual kepada pemerintahan Jepang dengan harga murah, dan 30% diserahkan ke lumbung desa. Jepang juga mengawasi pertanian secara ketat dan hanya memperbolehkan 2 jenis tanaman, yaitu karet dan kinah, untuk kebutuhan perang, sedangkan tembakau, teh, dan kopi harus dihentikan karena hanya berhubungan dengan kenikmatan. Jepang juga mengambil hasil-hasil kekayaan penduduk seperti emas, berlian, hewan, dan makanan pokok untuk pemerintahan Jepang. Jepang juga membangun Jawa Hokai, atau yang disebut juga Kebaktian Rakyat Jawa, dan Nongyoku Miai, yang disebut juga Koperasi Pertanian. 2. Bidang pemerintahan. Bidang pemerintahan Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 3 bagian, yaitu wilayah Jawa dibagi menjadi 17 kepresidenan, wilayah Sumatera dibagi menjadi 10 kepresidenan, wilayah Indonesia Timur dibagi menjadi 3 daerah kekuasaan, yaitu Kalimantan, Sulawesi, dan Seram atau Maluku dan Papua. Untuk menjalankan pemerintahan yang efektif, pemerintahan Jepang membutuhkan pegawai yang cukup banyak. Penduduk Indonesia yang melibat pemerintah pada zaman Jepang yaitu Departemen Urusan Agama Prof. Hussein DJ Ningrat. Kedua, Insinyur Soekarno, Mr. Syahid, Dr. Abdul Rashid. Selanjutnya adalah bidang militer, di mana bangsa Indonesia seringkali terlibat dalam organisasi militer ini dengan tujuan untuk mengusir bangsa Belanda dari tanah air Indonesia. Organisasi militer yang pertama adalah PETA, Pembela Tanah Air. Pembela Tanah Air ini dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943. Awalnya Letjen Kumakichi Harada menyarankan untuk pembentukan PETA
agar inisiatif bangsa Indonesia. Akhirnya, Gatot Mangunpraja menulis surat permohonan untuk pembentukan peta kepada pemerintah Jepang dan disetujui pada tanggal 3 Oktober 1943. Dalam organisasi ini terdapat dibedakan beberapa pangkat. Pertama adalah Daidancho, komandan batalion, dan yang kedua adalah Chudancho, komandan rompi. Ketiga ada Sudancho, komandan peleton. Keempat adalah Budancho, komandan regu. Kelima ada Gyuhei, prajurit sukarela. Organisasi peta ini berakhir dengan pemberontakan bangsa Indonesia kepada pemerintahan Jepang dikarenakan kekejaman pemerintahan Jepang yang menjadikan para pemuda Indonesia sebagai tenaga romusa. Selanjutnya adalah Heiho atau pembantu prajurit Jepang. Dalam organisasi ini tidak ada perwira yang keturunan bangsa Indonesia, melainkan seluruhnya adalah orang-orang Jepang. Organisasi ini sudah termasuk dalam Angkatan Darat dan Angkatan Laut bangsa Jepang. Selain organisasi militer, terdapat juga organisasi semi-militer, Seinendan. Seinendan dibentuk pada tanggal 29 April 1943 yang beranggotakan para pemuda Indonesia dan dibentuk oleh pemerintahan Jepang dengan tujuan untuk mendidik dan melatih pemuda Indonesia agar bisa bertahan dan melawan bangsa dari tanah air Indonesia. Namun, ada maksud tersembunyi dari pemerintahan Jepang, yaitu sebagai sumber cadangan tenaga kemenangan bagi peperangan Jepang. Selanjutnya ada Keibodan. Keibodan merupakan golongan organisasi yang sama dengan Seinendan. Berbeda dengan Seinendan, pembentukan Keibodan tersebut pemerintah Jepang berusaha agar tidak terpengaruh oleh golongan nasionalis. Keibodan sering disebut dengan Bobodan. Di Kalimantan terdapat badan yang serupa dengan Keibodan yang bernama Borneo Konan Hokokudan. Pada Agustus 1943 dibentuklah Fujinkai atau Himpunan Wanita. Usia minimum dari anggota Fujinkai adalah 15 tahun. Wanita-wanita tersebut juga dilatih militer. Barisan Pelopor dibentuk pada 1 November 1944. Barisan Pelopor dibuat pada sidang ketiga dari Chu Saengin atau Dewan Pertimbangan Pusat. Pemimpin Barisan Pelopor adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Raden Panji Suroso, Oto Iskandar Binata, dan Dr. Buntaran Martoatmojo. Hizbullah atau Tentara Allah adalah organisasi semi-militer bentukan Jepang yang beranggotakan dari sukarelawan pemuda Islam. Pada tanggal 15 Desember 1944 dibentuklah organisasi Kaikyo Seinsen Ten Shinti yang beranggotakan para sukarelawan pemuda Islam yang menamakan dirinya sebagai Hizbullah. Tugas pokok Hizbullah sebagai berikut. 1. Sebagai tentara cadangan yang memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama ada membantu Dai Nippon. Yang kedua melatih diri, jasmani, dan rohani sebaik-baiknya. Yang ketiga menjaga bahaya udara dan mengintai mata-mata musuh. Yang keempat mengingatkan dan menguatkan usaha-usaha kepentingan perang. Yang kedua, sebagai pemuda Islam memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, membela agama dan umat Islam di Indonesia. Yang kedua, menyiarkan agama Islam. Yang ketiga, memimpin umat Islam untuk taat beragama. Yang keempat, keanggotaan organisasi Hizbullah. Bidang yang keempat, bidang sosial. Untuk mempermudah pengawasan dan pengarahan penduduk, pemerintah Jepang membentuk suatu tonarigumi atau bisa disebut juga sebagai RT. Pembentukan tonarigumi yakni untuk pengarahan massa untuk kerja bakti. Bagian yang kedua, Romusa. Romusa adalah pengarahan tenaga kerja secara paksa. Awalnya, Romusa dikerjakan secara sukarela. Akan tetapi, pada akhirnya pemerintah memaksa para pemuda untuk bekerja berat tanpa mendapatkan makan dan minum. Bagian yang ketiga, pemerintah Jepang juga membuat
kebijakan di bidang pendidikan. Yang pertama, sekolah dasar diperuntukkan untuk semua kalangan tanpa membedakan status. Pendidikan SD ditempuh selama 6 tahun. Yang kedua, sekolah menengah terbagi menjadi 2, yakni SMP dan SMA. Keempat, pada tahun 1942, pemerintah penduduk Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda diganti dengan bahasa Indonesia. Pada tahun 1943, semua tulisan berbahasa Belanda diganti menjadi bahasa Indonesia yang telah menjadi bahasa resmi pada lisensi pemerintah dan lembaga pendidikan. Yang ketiga, Jepang juga membuat sekolah dengan spesialisasi tertentu.